Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Kami menyapa jemaat Tuhan yang sudah bergabung lewat Zoom online maupun YouTube dan Facebook. Mari dimanapun kita berada, percayalah kuasa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini adalah minggu pertama di tahun ini, tahun 2024. Mari kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang kami terima sampai hari ini Tuhan. Engkau membawa kami sampai kepada tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Menjadi tahun pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah kami balas. Tak dapat kami balas Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, bertahtalah Engkau Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu ambil waktumu bersatu di sejenak, naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Sebab Ia baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. We worship You, we worship You, Lord. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian sembah kami. Kami naikkan bagi-Mu Yesus, Tuhan. Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau.
Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Ini yang jadi doa kami, Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are.
selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami kagum akan karyamu yang besar. Saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari dari hatimu serukan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let's sing it, name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great
dipuji, ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sampai hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Cinta kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini segenap kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan, yang datang saat pagi hari ini mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, baik kami yang ada di online Tuhan, baik kami yang ada di onsite Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan Yesus setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau melayakan setiap kami untuk kami datang Tuhan ke tahta kasih karunia-Mu. Engkau Allah Tuhan yang memberkati setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala hal yang kami lewati Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah melepaskan Tuhan Yesus tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Segenap kami Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami berdiri Tuhan Yesus dari tempat ini, kami perkatakan shalom untuk Indonesia. Diberkatilah Tuhan Yesus bangsa kami tercinta Tuhan. Engkau Allah yang berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta Tuhan stafnya Bapak. Engkau yang berkati Tuhan di masa akhir pemerintahan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati menjadi teladan, menjadi pemimpin yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemilu yang akan diadakan di bulan Februari Tuhan, bulan depan. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah keamanan Tuhan boleh ada Bapa. Biarlah boleh lancar Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menaruhkan Tuhan Yesus kepada setiap kami Tuhan, hati yang memilih pemimpin yang terbaik Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah siapapun pemimpinnya Tuhan, mereka boleh bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Visi misi yang daripada Allah boleh Engkau taruh dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap kami Tuhan, bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk FLC Singapura Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia yang daripada Allah boleh turun atas setiap mereka Tuhan Yesus yang baik. Berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus Singapura. Bangsa ini ada untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa gereja ini berdiri di tengah-tengah bangsa Singapura ini. Engkau yang berkati Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus turun atas bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus, perekonomian bangsa ini Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang bekerja Tuhan Yesus, terkhususnya jemaat yang ada di FLC Singapura ini Tuhan, yang bekerja Tuhan Yesus di bangsa ini, Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus hati yang takut akan Tuhan, roh yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap rumah tangga yang ada di FLC seluruh Indonesia Tuhan, bahkan Singapura. Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para suami, para istri, para anak-anak Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ada cinta kasih Allah turun dalam setiap rumah tangga yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap mereka Bapa. Mereka yang berbeban berat Tuhan Yesus Engkau lepaskan Tuhan. Engkau legakan Tuhan Yesus. Mereka Tuhan Yesus yang hilang pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu ada bekerja dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berikan Tuhan hati seorang hamba untuk setiap kami Tuhan Yesus. Yang tertanam Tuhan Yesus, yang beribadah Tuhan di FLC Tuhan Yesus seluruh Indonesia. Bahkan di Singapura Tuhan Engkau Allah yang berkati setiap kami. Tidak ada ibadah yang sia-sia Tuhan. Bahkan setiap kami yang beribadah Tuhan Engkau berkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan sampai hari ini kuasa-Mu, mujizat-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan Yesus yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk staf pengembalaan Bapa yang baik di FLC Tuhan. Terkhususnya Tuhan untuk Pak Thomas Chandra Bapak dimanapun hamba-Mu berada saat hari ini kami berdoa. Engkau Allah Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati kesehatan hamba-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan tangan-Mu Engkau buat berhasil Bapak yang baik. Biarlah visi misi daripada Allah boleh turun atasnya Bapak yang baik. Di tahun 2024 ini lebih dahsyat lagi Tuhan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati juga staf pengembalaan yang lain Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkati setiap mereka, berikan hati yang murni yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih semakin
giat lagi Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Bahkan para staf full timer, bahkan setiap panitia-panitia yang ada Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan setiap mereka Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian Tuhan. Engkau Allah yang berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memulihkan setiap keadaan mereka Tuhan Yesus. Jika mereka berbeban berat, Tuhan Yesus yang melegakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami Tuhan, taruh dalam setiap hati kami. Untuk kami terus melayani Tuhan, untuk kami terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Henry Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi dan sore hari di saat hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa yang baik. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Setiap kami yang boleh mendengarkan Tuhan, boleh dipuaskan, boleh dilegakan, boleh mendapat kemenangan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekeliling tempat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus saja yang boleh hadir. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, bahkan di online Tuhan, boleh dijamah oleh Tuhan, boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami Tuhan Yesus. Bahkan kami akan melanjutkan Tuhan Yesus ibadah kami. Engkau yang berperkara atas setiap ibadah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Amin. Boleh salam kanan kirinya katakan Tuhan Yesus sangat dahsyat. Laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku.
boleh kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi. Haleluya. Berkasih setianya besar dalam setiap kita. Amin. Mari terus bersuka cita, angkat puji-pujianmu bagi Tuhan. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not bad. I believe for you. I am devoted to you. Mari sama-sama serukan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Sama-sama katakan. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. I love you, you know that. I want you, know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not bad. I believe for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Sama-sama serukan. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises. Sekali lagi serukan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Serukan Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever, and forever, and forever and ever, and forever, and forever and ever I give. Come on, everybody, singing. My praises to you. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Baik, semuanya boleh saya undang duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sambil kita menyiapkan persembahan yang pertama.
Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus melekat dalam kasih-Mu Tuhan. Ini segenap kami Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya Tuhan, kami hanya mau berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi.
Father God, we thank you for this morning. You are here, you are in the midst of us. Come and speak to us. We know you want to reveal your mind, your heart to us. So speak through your servant. We are ready to receive your word. In Jesus' name, we pray and we give thanks. And everybody says, Amin. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Shalom, Shalom. shalom, haleluya. Hallelujah. Pada kesempatan yang baik pagi ini, So in this beautiful morning, ya kita bertemu kembali we meet again. dan senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan baik di onsite ini. maupun It's such a online. joy to meet the church members here on site and also online. Dan kita berada di FLC Singapura, ini luar biasa, saudara. So we are in FLC Singapore. This is amazing. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tema tahun 2024 So the theme for the year ya, 2024 FLC sungguh luar biasa. is such an amazing theme. Kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. New strength to rise up and become strong. Haleluya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, Someone who is rooted down, deep down in the Lord. ya ini adalah tema tahun 2023 di FLC. That's the theme in 2023 in IFFC. Pasti akan mendapatkan kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Definitely will have this new strength so that he can rise up and Yeah. become strong. Ini luar biasa tema yang didapat oleh Gembala Pak Pastor Thomas ya, luar biasa. It's a wonderful theme from Pastor Thomas. He received that. Baik saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan So terlebih let's dulu. go to the Word of God. Efesus pasal 5 Ephesians 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. verse 1 until 21. Tapi kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. But first we shall read from verse 1 until 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. So be imitators of God as his dear children. Live lovingly just as the Christ also loved us and gave himself for us as an offering and sacrifice, a fragrant aroma to God. Baik, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya tertarik dengan kata penurut-penurut. So my beloved brother, I'm interested with the word imitators. Ya, kami tadi berdua sedang kulik ya, mencari Yeah. kebermaknaan yang lebih dalam dari kata ini. Yeah, the two of us, we discussed the meaning of this verse just now, about the meaning of this word. Ya, ada yang menyampaikan tentang kata penurut sebagai pengikut. Yeah, so some translate this word imitator as follower. Ada yang menyatakan terjemahan sebagai imitasi ya. And then seperti other translation like this translation Peniru, ya. in ISV, imitators. Tapi kemudian kita coba hubungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. If we connect this with Genesis 1:26, Bicara tentang gambar dan rupa Allah. it talks about the image and likeness of God. Kemudian kita gali lebih dalam, ini bicara tentang karakter. And then also when we go deeper, the root word also talk about character. Jadi saudara sekalian, orang yang mengalami yang namanya kekuatan baru untuk bangkit dan menjadi kuat So somebody that experienced this new strength to rise up and become strong adalah orang yang sebagai penurut-penurut Allah. is somebody that become an imitator of God. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, penurut Allah itu punya ciri khas rupanya. So imitator of God has characteristic. Baik, yang pertama saudara sekalian, The first one is hidupnya pasti dalam kasih. he lives definitely in love, Dan hidupnya akan selalu mengasihi. and he loves lovingly. Ya, dikatakan di ayat yang kedua saudara sekalian, So in verse 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita dan seterusnya. live lovingly or walk in love, just as the Christ also loved us and gave himself for us. Hidup di dalam kasih.
So live in love, walk in love. Nah, saudara sekalian, makanya di dalam kekristenan That's why in Christianity, lambangnya adalah salib. the symbol is Ya. cross. Mengapa tidak lambangnya batu begitu? Why not the symbol is not Tidak rock? tidak baja. Yeah, why not Kenapa steel? lambangnya tidak besi? Yeah, why Begitu not kan? iron? Tapi lambangnya adalah salib. But the symbol is a cross. Berdasarkan Matius 22 ayat 37 dan 39. So in Matthew 22 verse 27 till 29, Bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah, we need to love the Lord God. itu merupakan garis dari atas ke bawah atau bawah ke atas. It's a vertical line Di mana Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan Allah. where we love Him and He loved us. Kemudian kasihilah samamu manusia. Love your neighbors. Ya, itu merupakan garis yang horizontal. It's a horizontal line. Jadi saudara sekalian, salib itu bicara tentang kasih. So Brother Cross talks about love Walaupun di balik kasih ada pengorbanan. and also about Nah, sacrifice. saudara kalau ingat masa pacaran, If you remember when you are in ini dating masa pacaran time, ini masa yang paling indah. it's the most beautiful Ya. time. Konon katanya kalau masa pacaran dunia ini hanya milik kita berdua. Yeah, it is said that during when people are dating, the world belongs to Ya, them. yang lain pergi ke planet lain. Yeah, and Silakan. others they stay in other planet. Begitu indah. So beautiful. Tidak jumpa 1 jam rasa 1 hari. Yeah, when we do not meet the person for an hour, it feels Tidak like jumpa already a 1 day. hari rasa 1 bulan. We don't meet for a day, feels like already a Tidak month. jumpa 1 bulan serasa 1 tahun. And we don't meet a month, it feels like a year. Pertanyaan saya adalah, My question is, ketika kita mengasihi Tuhan, when we love God, seberapa besar rindu kita kepada Tuhan? how much do we miss Him? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? How much do we love Him? Saya bersyukur di Singapura ada hujan. I hari give thanks that pagi today ini. it's raining Ya. in Singapore. Dan ini memang luar biasa membuat orang enak tidur. And so it's very nice to go to sleep. Saya berharap firman Tuhan disampaikan tidak membuat Anda tidur. Hopefully when the message is being preached, you don't fall asleep. Tapi kita mau datang ke gereja, But when we come to the church, kita mau beribadah kepada Tuhan. when we worship Him, Dan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. it is a proof that we Kenapa? love God. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Why? Because He loves us first. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan Yeah. dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak selamat melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3:16. For God so loved the world that everybody that trusts in Him will not perish but shall receive eternal life. Yes. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kasih. So that's why we need to live in His love. Nah, saya mau menggiring kita kepada kasih di dalam rumah tangga. Now we are going to talk about love in household. Yang pertama saudara sekalian, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, First, in Galatians 5. hai istri, tanduklah suamimu. Salah ya. No. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berapa tadi? Galatia 5 ayat 22. Okay, Galatians 5:22. Oh, buah roh. Efesus pasal 5. Ya. Kesalahan ini. Kesalahan tidak pada Anda tapi pada saya ya. Efesus pasal 5 ayat 22. Ephesians 5:22. Wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord. Ya, ini sambungan dari Efesus 5 ayat 21 langsung kepada 22. Ya, baik saudara sekalian, kepada keluarga, hai istri, tunduklah kepada suamimu. So the Bible says, wives, submit yourselves to your husbands. Tapi lebih banyak sekarang istri siap untuk menanduk suaminya. But now many wives, they don't submit. Ya, banyak sekali saudara sekalian. Ya. Plenty. Nah, ketika suami mungkin penghasilannya lebih rendah dari istri, So when the husband's income is lower than the wife's Nah. income, istrinya menjadi bos. the wife become boss. Kamu jaga anak nanti ya. You stay at home. Yeah? Nanti habis ini masak ya. After this you cook. Saya and pulang semua masakan sudah ada di you take dapur. care of the baby. Yeah, everything you must be ready when I come home. Suami ganti kelamin. Yeah, so the husband change gender. Saudara sekalian, inilah yang terjadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. So we need to learn from the Bible. Wives need to submit themselves to Apa makna husbands. tunduk? What does it mean? The word Tunduk submit. artinya adalah taat.
To submit means to obey. Taat. Obey. Jadi saudara sekalian, gambaran Allah saja kepada jemaat So the picture of relationship of God and the adalah church, Allah itu seperti sebagai suami, bapa, so God is like a husband function, yang dimana kita harus taat kepadanya. and we need to obey Him, Dan taatnya tuh harus sampai mati. and we obey Him till death. Ya, harus. Yang kedua saudara sekalian, istri tunduk kepada suami artinya mari istri hormatlah kepada suamimu. And then second, submitting here means a wife needs to honor, respect the husband. Nah, hormat itu bukan begini saudara. So respect doesn't mean like Setiap this. kali ketemu suaminya hormat. Yeah, every time meets and then give a salute. Setiap jumpa suami hormat. Every time meets a husband salute. That's not the Tidak, way. tetapi yang dimaksud dengan menghormati adalah segala keputusan But honoring here means to respect every decision yang diambil suami. taken by the husband. Kita harus menghormati, menghargai. We need to honor and respect them. Istri harus menghormatinya. The wife needs to respect Oke. them. Nah, jangan diajak ngomong yang aneh-aneh sudah. So don't talk about many Nah, weird itulah. things. Kalau pacaran itu tadi indah ya. So during dating time is beautiful time. Pokoknya aku melihat kamu Yeah, when I see you, itu adalah seperti Tuhan, malaikat yang Tuhan kirim kepada saya. it's like angel sent by the Lord. Pokoknya segala hal yang dari kamu itu indah. Everything from you is beautiful. Tapi saudara ketika sudah jadi suami, But after become husband, kemana-mana dia ngomong soal suaminya. yeah, everywhere the wife talk about the Bukan husband, soal yang baik, not about the good things, malah menjelekkan suaminya. but actually talk about something bad about the husband. Dia bilang suamiku kalau ngorok, My husband, when he's snoring, narik napas keluar napas ngorok semua. breathing in and out of both snores. Suamiku dulu perutnya six pack, In the past, my husband got 6 sekarang pack. one big pack. Now one big pack. Ya. Gendut besar. Yeah, Yeah. big tummy. Padahal saudara sekalian, Actually, moto orang sukses yeah. So successful people's itu got adalah motto. maju perut pantat mundur. Wah, gimana Ya. terjemahannya itu ya? Itu dalam bahasa Indonesia saja ya. Jadi perut yang besar itu menandakan kemakmuran. Big gitu tummy kan. represents prosperity. Ya, pantat yang mundur yang besar ini itu artinya dompetnya tebal. Yeah. Also, and if the back is thick, yeah, it means the wallet is thick. Jadi berbahagialah Anda yang gendut, So you are blessed, yeah, if you have extra weight. tapi sehat. Yeah, but healthy. Ada yang kurus tapi sakit. Yeah, some people they are slim, yeah, thin but ill. Lebih baik kita mau gendut, mau kurus, yang penting kita sehat. So either fat or thin, yeah, the most important is healthy. Puji Tuhan saudara sekalian, kemarin malam kami datang, Praise God. So last night we arrived. langsung dijemput oleh Pak Agus, luar biasa Pak Agus. We were fetched by Pak Agus. Langsung, Pak Pastor kita makan bakute ya? And then he Bakute. said, yeah, let's have a bakute. Singapura. Yeah, Singapore Ini bakute. beda dan enak memang saudara, luar It's biasa. different. Ya, sekali kami makan, So when we Enak banget. taste it, yeah, wow, so tasty. yeah, so tasty, Sangat-sangat enak sekali saudara. Ya, very delicious. dicampur dengan tahu, sarinya tahu, sari tahu. Mixed with this soy milk. Ya, Soy milk. enak sekali saudara. Nah saudara sekalian, kenapa Agus mengasihi kami? Because Pak Agus loves us. Kenapa Pak Agus mengasihi kami? Yeah, why he loves us? Karena Yesus ada di dalam Pak Agus. Because Dan Jesus Pak is Agus in him. mau membagikan kasihnya. And bagi Pak Agus kami. want to share. Saudara the sekalian, love. orang yang bangkit dan menjadi kuat So somebody that rise up adalah orang yang hidupnya di dalam kasih. is somebody that lives Nah, in bagaimana? love. Itu tadi istri, sekarang suami. Now di, from the di husband side. Efesus pasal 5 ayat 23, Ephesians 5:23. 24 dan 25, khususnya 25. Until Hai 25. suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Let's focus with verse 25. Husbands, love your wives as the Christ loved the church and gave himself for it. Mengasihi istri Loving wife. artinya ada kerelaan pengorbanan di sana. It means there is sacrifice there.
Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus dia telah mati bagi kita. So Jesus Christ died for Menyatakan us. bahwa inilah pengorbanan kasih yang sesungguhnya. It is love that sacrifice. Ya, pada saat pacaran saudara, Dek, I love you. So during dating time, oh I love you. Kemudian apa yang terjadi? And then what happened? Kalaupun engkau di seberang sana, Even though you're across aku there, akan seberangi lautan I will cross even the ocean for demi you. dirimu. For you. Meskipun hujan batu sekalipun, Even though it's a hailstorm, meskipun hujan api sekalipun, even though firestorm, aku akan tetap nyebrang demi dirimu. I will cross it for you. Tapi ketika sudah masuk dalam rumah tangga, But saudara, when entering apa yang terjadi? after marriage, what happened? Semuanya seperti apa ya namanya? Bohong semua. Everything is like a lie. Pada saat dia bilang, istri bilang, "Bang, aku mau nasi goreng kesukaan kita, tapi jauh di sana. Tolong belikan." When the wife say, "Oh, I want our favorite fried rice. It's so far away. Can you help?" Tapi kemudian suaminya bilang, "Sekarang kan sudah ada GoSend. And then the Sudah husband ada say, apa GoFood maksudnya, GoFood. The Sudah husband pakai say- saja, dosa suruh saya." "Yeah, just use Grab food." Yeah. Ya. Nah, saudara sekalian, bukti kasih sudah makin memudar. So it's a proof that love Tetapi is kasih fading. Allah tidak akan pernah pudar. But God's love never fades. Meskipun kita menjauh dari Tuhan, Even though we go Tuhan away from Him, selalu ada beserta dengan kita. He is always with us. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. He is always there Itulah in bukti every kasih Tuhan season kepada kita. of our lives. That is Yang the kedua, proof of His saudara, love. mengasihi artinya adalah melindungi. And then second to love is to protect. Suami wajib melindungi istrinya. So a husband always must protect the wife. Harus. It's a must. Allah sendiri mampu dan sanggup melindungi umat yang percaya kepadanya. God Himself is capable of protecting His people, Melindungi dari maut yang menjadi milik manusia berdosa. Protecting us from death that belongs to the sinful people. Ya. Ingat di dalam Roma 3 ayat 23. In Romans 3:23, Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. so all man has sinned and has fall into sin and continue to fall short of God's glory. Dan kemudian apa menjadi akibatnya? And what is the result? Roma 6 ayat 23. Romans 6:23. Karena upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. The wage of sin is death. Tuhan melindungi kita dari yang namanya maut yang kekal. So the Lord save us from this eternal Inilah bukti death. kasih Tuhan melindungi kita. So this is the proof that God's love protect us. Dan dalam rumah tangga yang ketiga, saudara sekalian, And then in household, in kita family, number 3, perhatikan masih di Efesus pasal yang kelima, still in Ephesians 5, ayat yang Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat 1 dan seterusnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. I repeat, Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is the right thing to do. Ya, saudara sekalian, sebagai anak saudara sekalian, So as children, mari kita menaati orang tua kita. we need to obey our Tujuannya parents. apa? Tujuannya yang pertama, kamu akan bahagia. Why is that? Number one, because of that, we will have a blessed life. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ephesians 6:3, that it may go well for you. In Indonesia Bible, you will have a happy life. Ya, beda dikit ya. Ya. Jadi saudara sekalian, anak-anak kita, ayo kita mengasihi orang tua kita. So I urge the children to love your parents. Dengarlah apa yang orang tua kita sampaikan. Obey your parents. Obey your parents, ya. Dengar-dengaran ketika mereka berbicara kepada kita. When they are talking to us, we need to listen. Sama seperti Allah. Just like listening to Ketika God. dia berbicara, berfirman, So when Father God speak, maka dengarlah firman Tuhan itu. then His children must Dan listen lakukan dalam hidup kita. and practice Inilah it. yang namanya prinsip dari kebahagiaan yang sesungguhnya. So this is the principle of true happiness. Yang berikutnya, tujuannya adalah supaya panjang umur, ayat yang ketiga. And then
the second purpose is that you may have a long life. Menati orang tua kita supaya panjang umur kita. So obedience to parents give us long life, Ya, tidak hanya panjang umur saja, and not just a long life, tetapi juga dengan usia yang panjang kita menikmati kemakmuran. but also because we have that long life, we can enjoy prosperity. Makanya kalau ada di antara kita semua, That's why if there is ya, anyone among apalagi us, anak-anak muda, especially the youth, ketika sedang konflik sama orang tua, when you're having a conflict with parents, segeralah minta maaf. quickly Segeralah minta apologize. ampun. Quickly ask for Kenapa? Karena apology. disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Because there is happiness Karena there. berkat orang tua itu akan diturunkan kepada anak-anak. Because the blessing from the parents will be passed down to the children. Suatu saat saudara sekalian, So one ada time, seorang gadis muda. there is this Dia bertengkar sama orang tuanya. young girl. She was arguing with kepada the ibunya. parents, Nggak especially cocok. especially with the mom. Kemudian saudara sekalian, singkat cerita anak ini kabur dari rumah. So long story short, the girl ran away. Dan kemudian pada saat itu sudah mulai turun hujan. So at that time, rain started to pour Nah, down. dia jalan, dia kecewa, dia tidak tahu arah. So she was walking, she was in disappointment. Sampai pada suatu saat So at one moment, dia merasa bahwa dirinya sudah mulai basah she felt like already dan mulai soaking, kedinginan. and then got, Kemudian dia Cold. lihat di depan and then she saw in front. itu ada kafe minuman hangat. Yeah, there's a cafe serving warm drinks. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kafe itu. So she entered that place. Tetapi pada saat dia kabur, dia lupa dia tidak bawa uang. But she forget she didn't have any money with her when she Tapi ran away. kemudian saudara sekalian, ketika dia bingung-bingung begitu, So in that ada moment, seorang bapak-bapak, om-om gitu, there is a man, a gentleman, menghampiri dia dan berkata, kamu mau minum? a gentleman came and then asked her, "You want to Kamu drink? mau makan yang hangat? Do you want to eat some Dia warm bilang, food?" ya saya mau. And then she said yes. Baik, kalau gitu pesan. And then he ordered. Nah, ketika sudah gadis ini sudah makan dan minum, So after this girl finished eating and drinking, kemudian wanita muda ini berkata kepada om-om tadi. and then the girl asked the man, Dia bilang, Pak, and he said, "Sir." saya berterima kasih untuk kebaikan So Bapak. she said, I'm thankful for your kindness. Bapak adalah orang terbaik yang pernah saya jumpa. Yeah, you are the kindest person I've ever met. Puji Tuhannya, Bapak ini, om-om ini adalah pengikut Kristus yang luar biasa. So praise God, this man is a Dia follower of seorang Christ. hamba Tuhan. Yeah, he is a man of God. Dia bilang begini, And then he said, kamu baru jumpa, saya baru kenal, saya 5 menit yang lalu. "You just met me 5 minutes ago. Tetapi kamu bilang saya orang yang terbaik yang pernah kamu And jumpa. then you said, I am the kindest person you've ever met. Sebenarnya masalahmu apa? Dia cerita. What is your problem?" And then she tell all Lalu the dia bilang problems. And then he said, Orang tuamu itulah yang terbaik. "Your parent is the best. Walaupun engkau sedang berselisih sekarang ini. Even though you are in Dia disagreement, now, memberikan hidupnya yang terbaik untuk kamu. they give their best for you. Mengapa engkau bilang saya yang baru jumpa 5 menit itu yang terbaik? Why you said that I am the kindest person even though we already Mulai met 5 sekarang minutes?" kamu pulang ke rumah. So from now on, you must Minta return maaf home. kepada orang tuamu. Apologize to your parents. Dan kau akan bahagia. And then you will have a happy life. Dan dia lakukan semuanya berakhir dengan happy ending. And then she did, and everything ends well. Saudara sekalian, sama dengan kita. It's likewise. Kita adalah orang-orang yang harusnya masuk ke dalam maut yang kekal. We are people that should be actually enter this Tetapi eternal Allah death. selalu membuka tangannya bagi kita. But God's hand is always open Dan for dia us. mengasihi kita. And He loves us. Sudah separah apakah dosa kita? No matter how bad our sin is. Sudah sejauh apakah dosa kita No di matter how hadapan Tuhan? far our sin in His presence. Kembalilah kepada kasih Allah yang mula-mula. Return to His first love. Dia tetap mengasihi. He still Dia loves tetap you. menerima kita. He still accepts us. Itulah kasih Allah. That is God's Kasih love. yang tidak terbatas. His love is unlimited. Anda akan mendapatkan kekuatan baru untuk bangkit dan menjadi kuat. You will receive this new strength to rise up and become strong Hidup di dalam kasih Tuhan. when you live in God's Hidup love. di dalam kasih Tuhan. Live in God's love. Haleluya. Hallelujah. Makanya saudara sekalian bersyukur untuk keluargamu. So that's why we need to be thankful for our family. Bersyukur untuk suamimu. Be thankful for your Bersyukur husband, untuk istrimu. for your wife, Bersyukur untuk anak-anakmu. for your children. Ya. Jadi saudara sekalian kalau anak nakal, So if your ya, children kata orang don't anak-anak behave, nakal ya. Ya.
Lalu kita akan berkata apa kepada anak-anak? And then what will we say to those kids? Kita akan bilang mungkin marahnya luar biasa. Maybe Dasar we- kau anak. We are so angry and then we will say, oh you child, you Ya. are like this. and Misalnya that." ini, dasar kau anak gitu ya. Aha, itu silakan diisi lah titik-titiknya itu. And then you're a child of this animal. Ya ini makanya ya. Saudara harus ingat, So you need to remember ketika kita berbicara kepada anak kita, kau anak animal, when you speak to our child, oh you're a son of an animal. lah anak animal bapak mamanya siapa? Yes. It means who is the parents? Ya animal juga The kan? parents also animal. Ya. Makanya hati-hati saudara. So that's why we need to Ya, be careful. Hati-hati. Be Jadi careful. tetap bersyukur. So be thankful. Terima kasih Tuhan suamiku ringan tangan. Thank you God, my husband has a Begini light hand. maksudnya. Like this, yeah. Bersyukur untuk suamiku ringan kaki. Yeah, praise God, he has light feet. Ya, bukan untuk membantu, Yeah, not to help. tapi untuk kayak sepak bola ya. KDRT. Yeah. Ya. Saudara, sulit. So it's difficult. Tetapi hanya di dalam bersyukur ada mukjizat Tuhan. But when we give thanks, there is Sekali lagi miracle. Alkitab tidak pernah mencatat. So the Bible never Di dalam recorded sungut-sungut ada mukjizat Tuhan. that there is miracle in Tidak pernah ada. complaints. Never. Hanya orang yang berani bersyukur, dia adalah menerima mukjizat. But it is people who has this strength to give thanks in difficult times. They receive miracles. Itu yang pertama, hidup di dalam kasih. That's the first thing. Living Yang in kedua, love. orang yang memiliki kekuatan baru bangkit dan menjadi kuat, And then secondly, people that receive new strength and then Hidup. rise up and become strong, hidupnya di dalam perkataan yang benar. they live in righteous word. Ayat yang keempat, Efesus 5. So verse 4 in Ephesians 5. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Verse 4 Ephesians 5. Obscene, flippant or vulgar talk is totally inappropriate. Instead, let there be thanksgiving. Ya, saudara, saya tidak tahu kalau di negara Singapura. I don't know about Singapore. Kalau di Indonesia, saudara, anak muda In Indonesia, the youth itu punya bahasa gaulnya itu agak aneh. Sih. has their own slang. Ya, ada istilah apa tuh, air gitu tadi ya. Nah, itu saya nggak tahu itu maknanya apa gitu ya. Kalau udah ngomong sama orang, sama temennya, So when we're talking with friends, they have their own language. ngomongnya tuh agak miring-miring. Yeah, when they speak, Yeah. the words doesn't sound right. Tetapi diterima saja. But just accept this receipt. Nah inilah hati-hati anak muda dalam pergaulan. So the youth need to be Ya. careful. Dikatakan hindari perkataan yang kotor, yang kosong dan sembrono. So the Bible says this kind of thing should not be mentioned among you. The obscene, flippant, vulgar talk. Yeah, it's totally inappropriate. Nah, perkataan kotor, saudara. Yeah, obscene. Obscene. Ini luar biasa. Perkataan kotor. Obscene. Saudara, kalau saudara marah, apa yang keluar dari mulut? So when you're angry, what comes out from your mouth? Ya. Susah diterjemahkan. Kata-kata mutiara. Ya. Kalau saudara marah sama suami, So if you're angry with your husband, kira-kira Anda bilang apa? what comes out from your mouth? Kamu memang pria paling tampan. di dunia. Oh, you're the most handsome guy. Bisa nggak bilang begitu waktu marah? Can you say that when you are angry? Susah ya? It's hard. Sangat susah. Bilang istrinya ketika saat marah, So when you're angry with your wife, you say, kau wanita tercantik yang aku pernah miliki. you are the most beautiful woman I've ever Padahal had. marah. But actually angry. Ya, jarang orang yang bisa. Yeah, seldom people can do Hanya that. orang yang hidup di dalam kasih Tuhan Only people living in yang God's mendapat love kekuatan baru untuk berkata-kata yang terbaik dari Tuhan. can receive this new strength to say the right words, the best words from the Lord. Ingat prinsip halal dan haram di dalam kekristenan. So you need to remember this halal and haram concept in Christianity. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, It is not what comes into the mouth, tetapi apa yang keluar dari mulut. but what comes out of the mouth. Ya, yang berbau binatang-binatang tertentu ada yang haram. So if it talks about these animals, some is halal, some is not. Ya, kalau dia hidup dia haram. Yeah, Tapi kalau sudah di atas wajan dia harum. yeah. If it halal, if it is alive, haram. Yeah? But if already cooked, then it is clean.
Jadi saudara sekalian, prinsip halal dan haram dalam kekristenan So the principle of this halal and haram in adalah Christianity perkataan kita sudah memberkati orang lain Is that- ataukah tidak. is that does our word bless people or not? Ya, ketika kita hadir di dalam sebuah kumpulan, So when we are in the middle of people, sudahkah perkataan kita menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita? does our word please God and Sudahkah others? perkataan kita itu tidaklah muncul perkataan kotor, kosong, dan sembrono? Is it do we avoid this obscene, flippant, and vulgar talk? Ya, gosip apa gosip? Gossip Ya, Inggris, bahasa Inggris itu. Oh ya, gosip, bahasa Inggrisnya gosip sama ini. Yeah, Ya. gossip, Ya, namanya udah ya, gosip. ghost. Ya. Sounds like ghost. Ya, Ship. jadi saudara, orang kalau sudah ngomongin seseorang, So when talking about others, ini jahat sekali saudara. yeah, it's such a evil Ya, words. jadi lidah itu saudara sekalian, itu adalah anggota termasuk anggota terkecil dari tubuh. So our tongue is one of the smallest member of our body, Tetapi bisa menghancurkan seseorang, but can destroy other bisa people. mengangkat seseorang. Can lift Dia people. seperti lift, Yeah, it's like a lift. ya. Kadang naik kan, Sometimes goes up, kadang turun. sometimes goes down. Ya, suatu saat saudara sekalian. So one Ya, time, ini adalah satu bukan kisah sembarangan, tapi kisah benar. so this is true story. Ya, true story. Di Yugoslavia, saudara sekalian. Yeah, in Yugoslavia. Ya, ada seorang di sebuah peristiwa maksud saya. Yeah, so there's this event Ya, perjamuan kudus. during communion. Ya. Kemudian saudara sekalian, ada ini di gereja lama ya, gereja Katolik gitu So ya. Holy Communion in this Nah, Catholic kemudian saudara church. sekalian ada semacam pembantu ya, frater gitu ya, yang masih muda. So there's Yeah. like a diacan or something. Ya, maybe. Nah, kemudian saudara sekalian, dia membawa cawan perjamuan So he had this cup for the Holy untuk Communion diserahkan kepada pastor. about to be given to the pastor. Tapi karena mungkin jubahnya kepanjangan, saudara. But maybe because the robe is too long or Jatuh. something, he fell down. Kemudian apa yang terjadi? And then what happened? Pastor ini marah. The pastor was angry. Dia bilang, kamu lebih baik tidak menjadi frater, kamu pergi saja sana. Yeah, it's better that you don't become a diaconn, you just go. Dan kemudian saudara, And then anak muda ini pergi keluar this young man went out, dengan sakit hati. yeah, with pain in his Dia heart. membenci gereja, And so he hated dia the membenci church. Tuhan. He hated dia God. membenci pastor. And then he hated the Dan pastor. apa yang And terjadi? then what happened? Dia menjadi seorang pemimpin komunis And then he became a communist yang leader. kemudian menghancurkan banyak sekali gereja, pastor dan seterusnya. And then later he destroyed a lot of churches and pastors, etc. Dan orang ini bernama Tito. And this name is Terkenal named dengan Tito. nama Tito. Tito. Nah, di That's his Yugoslavia juga So and peristiwa also yang sama. also in Gereja yang Yugoslavia, berbeda, saudara same sekalian. event, same Ya, incident, kejadiannya different sama. church. Anak muda ini menjatuhkan secara tidak sengaja menjatuhkan cawan persembahan ini. There's a young man with this cup for the Holy Perjamuan. Communion and then fell down. Jatuh. Same incident, Tapi kemudian pastor ini pegang dia dan angkat dia. but in a different church. And then the pastor hold him, Kemudian- lift him up. Dia berkata, And then he said, hari ini kau buat kesalahan. today you're making a mistake. Jangan lagi buat kesalahan. Don't do this, don't repeat it. Tuhan mengasihi. The Lord loves you. Jadilah orang yang lebih hebat dari saya. Be a better person than me. Kemudian saudara, anak ini hidup dalam kasih Tuhan. And then this son lives Dan in God's kemudian love. saudara dia menjadi uskup And then later he became a dan bishop. bernama Fulton Share. His name is Fulton Share. Fulton Share. Dia menjadi uskup agung yang hebat di Yugoslavia. He became a great bishop in Yugoslavia. Kenapa? Karena perkataan. Why? Because of words. Karena kalimat yang keluar dari mulut pastor ini Because of the sentence released from the pastor's mouth. adalah berkat dan iman. Words of faith and blessing. Saudara, perhatikan perkataan kita. So pay attention to our Sudahkah kita words. memberkati banyak orang? Have we blessed others? Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, perkataan adalah pelita hati. Beloved, the words is the light of the heart. Apa yang keluar dari mulut What comes out from the mouth itu berasal dari sumbernya adalah hati. is from the source called heart. Kalau hatinya kotor, So if the heart is pasti dirty, yang keluar dari mulutnya then what's coming out from the mouth is pasti kotor.
Dirty, definitely. Ya. Tidak mungkin dari sumber yang bersih akan keluar yang kotor. There's no way from a clean source comes a dirty things. Atau sebaliknya. Or the opposite. Ya. Ada orang yang berkata begini. So some people say, Perkataanku memang kasar. my words are rough, Perkataanku memang tidak baik. rough words, Tetapi hatiku penuh dengan kasih. but my heart is full of love. Nah, itu biasanya nggak nyambung, saudara. There is disconnection. Ya, nggak nyambung. Yeah, disconnection. Selalu yang berasal dari yang baik akan keluar yang baik. So from good things will come out good things. Bagaimana mengisi supaya hati kita baik? How to fill our hearts so it become good. Baca firman Tuhan, Read the Bible. renungkan firman Tuhan, Meditate the word. lakukan firman Tuhan Yeah, itu, practice the word dan of God. berdoalah kepada Tuhan. And pray to God. Pujian penyembahan naikkan kepada You know, Tuhan. live this praise and Tahun worship to God. 2024, saudara, In 2024, maju bersama dengan yeah, Tuhan. go forward with the Lord. Kekuatan baru akan Dia berikan He will give new strength supaya kita bangkit dan kuat. so that we can rise up and become strong. Nah, makanya saudara sekalian, mari kita perhatikan pelita hati kita. So that's why we need to pay attention at this light in the heart. Isi dengan mencari Tuhan, Fill it with seeking the isi Lord. dengan mengalami Tuhan dalam hidup. Fill it with experiencing the God. Dan kita akan melihat mukjizat Tuhan. Then we will see miracles from God. Itulah yang dinamakan sebagai perkataan yang baik. So that Ya. is what called a Yakobus good pasal words. 3 ayat yang ke-6. James Yakobus 3 ayat yang ke-6. 3:6. James 3 verse 6. Ya, saya singkat di situ, lidah adalah api. The tongue is a fire. Jadi hati-hati terhadap lidahmu. So you need to be careful with your tongue. Hati-hati. Be careful. Gunakan lidah kita, perkataan kita. Use our tongue, our word. Ayat yang ke-9. In verse 9, Dengan lidah kita, kita memuji Tuhan. verse 9, with our tongue we bless the Lord and Father. Tetapi di satu sisi saudara, kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Ini ayat 9 saudara, Yakobus 3. And with it we curse those who are made in God's likeness. Jadi sekali lagi dengan mulut yang satu ini yang sama. So from the same mouth, Kita bisa memberkati orang. we can bless people. Tetapi sebaliknya kita juga bisa mengutuk orang. But the opposite also true, we curse people. Kita pilih yang mana? What is our Ya. choice? Tentu orang yang mengalami berakar di dalam Tuhan, memiliki kekuatan yang baru, So people that is rooted in the Lord, they have new strength. pasti memilih untuk memberkati They dengan will, perkataan. they will choose to bless using their words. Ayat yang ke-10, Yakobus 3 ayat yang ke-10. James 3 verse Dari 10. mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. From the same mouth come blessing and cursing. Jadi mulut kita ini hati-hati saudara. So we need to be careful with our mouth. Mulut bisa memberkati sekaligus bisa mengutuk. Our mouth can bless, but also can curse. Makanya jangan hidup dalam sungut-sungut. That's why do not live in complaint. Ya, belum apa-apa udah sungut-sungut. Yeah, you always complaining. Komplain terus, hidupnya komplain terus. You always complain in the lives. Adakah orang yang berbahagia hidupnya dengan orang yang suka bersungut-sungut? Yeah, can anybody have a happy life when living with people who always complain? Hai suami, sukakah kepada istri yang sungut-sungut? Does husbands enjoy Hai living with istri, a wife that sukakah always complain? kepada suami yang sukanya sungut-sungut terus? Yeah, do wives enjoy living with husbands that always complain? Hai anak-anak, sukakah kepada orang tua yang sukanya sungut-sungut? Yeah, do children enjoy living with parents that always complain? Tidak ada yang suka. Nobody enjoy it. Saya pikir juga Tuhan juga nggak senang sama umatnya yang suka bersungut-sungut. Also, I think God is the same. He doesn't enjoy having people that always complain. Ya. Di perjanjian lama saudara, So in Old Testament, Alkitab mencatat the Bible recorded ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan when the Israelis went out from this land of slavery, menuju tanah perjanjian. going to the promised Malam land. hari Tuhan janjikan, Tuhan berikan tiang So at night, God gives them these pillars of fire. api. Pillars of fire. Kemudian pada malam, tadi malam ya, pada siang hari, And then during the itu tiang day, awan. there is this pillar of cloud. Itu pun masih bersungut-sungut. Saudara. Still in the midst of that, the people Ketika complain. mereka kelaparan, So when they were hungry, Tuhan kirim burung, Tuhan kirim mana, God sent the manna and also the birds. itu pun masih bersungut-sungut. Still they complain. Memang dasar nih bangsa ya. Yeah, it's this nation.
Nah saudara, ternyata di dalam kehidupan kita, keseharian iman kita, So in our lives, in our faith walk, terkadang kurang lebih seperti ini. sometimes it's Kita plus lebih minus the banyak same. bersungut-sungutnya. We complain more. Padahal Tuhan sudah memberkati dengan limpahnya. Yeah, in the midst of blessings from the Lord. Tetapi manusia selalu saja merasa kurang. But people always feel lacking. Ya. Sudah punya istri bagus, cantik, masih mau tambah lagi. Already have a good, beautiful wife, still want to add more. Manusia seperti apa ini? Yeah, what kind of man is this? Nah, tapi saudara-saudara, yuk kita di dalam Tuhan. So when we are in Mari the Lord, kita gunakan perkataan kita we need to use our untuk words memberkati banyak orang. to bless many Untuk people kemuliaan nama Tuhan. for the glory of God. Yang ketiga, And number 3, ketika kita memiliki kekuatan baru untuk bangkit dan maju, when we have this new strength to rise up and be strong, maka kita akan hidup di dalam perbuatan yang baik. then we will live in this righteous deeds. Yang ketiga, hiduplah di dalam perbuatan yang baik. So number 3, live in this righteous deeds. Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Ephesians 5 verse 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. And have nothing to do with the unfruitful actions that darkness produces. Instead, expose them for what they are. Nah saudara, apa saja perbuatan yang tidak baik itu yang harus kita buang? So there are these unfruitful deeds, yeah, or action. What is it that we need to get rid of? Efesus pasal 4 ayat 31. Ephesians Ya, 4, pasal sebelumnya. previous chapter. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ephesians 4:31. Let all bitterness, wrath, anger, quarreling, and slander be put away from you, along with all hatred. Buanglah kepahitan. So let all bitterness go. Apa yang pahit dalam hidup kita? What are the bitterness in our lives? Dendamkah? Maybe we have this grudge, Amarahkah? anger. Buang demi nama Yesus Kristus. Put them away in Jesus' name. Kegeraman. Yeah. Quarreling, Kegeraman yang membuat hati kita malah menjauh dari Tuhan. yeah. Anger cause us to stay away from the Lord. Pertikaian. Yeah, quarreling. Jauhkan juga pertikaian itu dari hidup kita. We need to put away quarreling in our lives. Nah saudara, saya bersyukur saya perhatikan dari tadi. So I noticed from the beginning, Ya, tim pemusik kita ini luar biasa. our music team is amazing. Ya, coba bayangkan saudara. Imagine. Ya, kalau mereka bertikai. If they are Kalau quarreling, mereka hidup dalam kepahitan satu dengan if yang they lain. live in bitterness toward each other. Saya percaya pemain keyboard kunci A, I trust, yeah, the keyboardist pemain play in A, bass mungkin di kunci B. the bass go to B, Mungkin kalaupun drum punya nada, mungkin kuncinya Z. and the drummer, if they have chords, maybe will go to Z chord. Nggak nyambung semua. saudara. Yeah, disconnected. all. Tapi karena menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan, But because they are tidak united, ada pertikaian, No quarreling, tidak ada kegeraman, no wrath, tidak ada kepahitan satu dengan no yang lain. bitterness to each Nada other, yang dihasilkan itu indah. then they produce beautiful notes, Termasuk melodies, saksofon tadi. including Wah, also the luar biasa, saxophone. ya. Yeah, amazing. Itu ahli sekali. Yeah, really expert. Saya senang sekali saudara. I'm so happy. Ya. Kadang pengen juga berguru ya. Sometimes I think I want to learn saxophone. Ya saudara, yang keempat fitnah, buang fitnah. And then the next we need to put away slander. 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 Ya, buang fitnah. Put away slander. Jadi saudara sekalian, fitnah itu terkadang enak di awal, So sometimes slander is nice in the beginning, tetapi bisa membuat orang hancur. but it can destroy people. Nah, hindarkan dari segala fitnah. So put away slander. Walaupun memang begini saudara, ya hidup mengikut Tuhan dan menjadi penurut Tuhan. Even though living as imitators of God, Kadang kita harus menghadapi fitnah. sometimes we need to face slander. Kenapa? Why? Karena Yesus sendiri mengalami fitnah. saudara. Because Jesus himself experienced slander. Ya, saudara tahu bahwa ada seorang pelukis terkenal You know, there's this famous painter bernama Leonardo da Vinci. named Leonardo da Vinci. Suatu saat dia menggambar, saudara. So one day he Ya. drew, Jadi gambaran terkenalnya salah satunya adalah perjamuan malam
Yeah, terakhir. one of the famous painting he did was this the Last Supper. Ya, tapi sebelumnya ada juga dia membuat satu lukisan, saudara. But also there's another painting from him. Satu lukisan di mana ada Ibu Maria sedang menggendong bayi Yesus. He painted this Mother Mary holding, embracing baby Jesus. Dan kemudian dari atas itu seperti ada cahaya yang menaungi dan ada di atas kepala bayi Yesus. And then from above there's kind of light shining on the baby Jesus. Nah, tapi kemudian saudara sekalian, But then orang mulai meneliti. people started to observe. Dia lihat di atas sekali dari pancaran cahaya itu So above the light, ada garis kecil. there is this small line. Kemudian di zoom semakin besar. So when zoom this image, Dan this area, kemudian saudara sekalian, terlihat garis itu tidak sekedar hanya garis saja, apparently it's not just a line, tetapi ada sedikit apa namanya ini ya? lengkung. Lengkungan, ya, Yeah, there's like an R, lengkungan kecil. yeah, small, Ya. Sampai pada akhirnya mereka simpulkan and then they conclude bahwa itu adalah UFO. that it's a UFO. Ia menyatakan pada kesimpulannya So their conclusion bahwa Yesus yang orang Kristen sembah, that the Jesus that is worshipped by the Christian, dia adalah makhluk ruang angkasa UFO, yeah, he's an alien. ya, alien. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu matinya nggak ditemui mayatnya? That's why after Jesus died, people cannot find his body Kenapa? Karena dia orang alien. because he's alien. Ya, kalau di pemikiran di otak kita, saudara, So in our mind, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, something that's impossible, tapi bisa saja terjadi oleh orang alien ini. but maybe can happen because of Ya this kan? alien. Tiba-tiba dia sinari, mungkin mayatnya Tuhan Yesus tadinya bisa tiba-tiba diangkat hilang. Yeah, maybe use some kind of tractor beam and then take Jesus' body away. Dia mengalami fitnah. Yeah, so slander. Dalam kehidupan perjanjian baru juga sering kali menghadapi fitnah. Also in New Testament time, a lot of slander Tetapi happened. lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. But what did Jesus Apa yang say? dilakukan Tuhan Yesus. What did Jesus do? Apakah dia membalas kejahatan dengan kejahatan? Did he pay the bad, the evil with evil? Ya, perjanjian lama mungkin mencatat itu. In the Old Testament, maybe recorded. Mata ganti mata. Yeah, eye must be Gigi replaced ganti with eye. gigi. Teeth with teeth. Kejahatan dibalas dengan Yeah, kejahatan. evil with evil. Bunuh satu orang, If one maka person killed, nyawamu langsung ditarik juga. then also your life Tetapi must perjanjian compensate that. baru menyatakan tentang hal ini. But in the New Testament, Kasihilah orang yang berbuat jahat terhadap. love people who did evil Berbuat to you. baiklah kepada orang yang jahat. Do good to people who did evil to Ini you. tidak gampang, saudara. This is not easy. Ya, Yesus ketika di kayu salib, So when Jesus on the dari cross, 7 perkataannya, from his 7 perkataan yang words, pertama dia katakan, the first thing that he said, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Kenapa? Why? Karena Yesus Tuhan kita, Because Jesus our Lord, dia adalah sang kasih itu. he is love itself. Meskipun dia difitnah, Even though he was slandered, dia tetap berkata, aku mengampuni. he still proclaimed that I forgive. Saat ini mungkin kau sedang difitnah, Maybe today you are experiencing Dengar firman slander. Tuhan. Listen to the word of God. berkati dia. Bless that person. Gampang. Is it easy? Pak, aku dibilang nenek lampir. Oh, that guy said, I am evil witch. Padahal aku sudah dandannya bagus sekali. Actually, I did a nice Make makeup. up yang kubeli itu yang termahal. Yeah, the makeup that I bought is the most Tapi expensive orang one. bilang saya lampir. But people say I'm old witch. Jangan kau bilang balik, kau lebih lagi dari mak lampir. So don't repay. Oh, you are even more than old Berkati witch. dia. Don't, but bless that Amin. person. Tuhan Amen. berkati. Yeah, God bless you. Ketika kita melayani Tuhan, When we are ministering, serving the Lord, ketika kita nyanyi, when we are singing, ya tadi song leader sama singer luar yeah, biasa. the song ya. leader and the worship leader and the Yeah. singer is amazing. Apalagi singernya itu istri saya. Yeah, especially the singer is my wife. Suaranya bagus. Yeah, beautiful voice. Tetapi kemudian saudara orang lain mendengarnya katanya tidak bagus. But when some people say to hear, oh, it doesn't sound good. Suaramu kok kayak ngejas miring-miring. Why the voice, the pitch is not perfect? Katakan aku memberkati. Yeah, just say, I bless you. Apa yang kau tabur? So whatever Itu you yang kau sow, tuai. you will reap. Amin. Amen. Tabur kebaikan.
sow goodness. Meskipun prinsip dari tabur tuai saudara, Even though the principle of sowing and reaping, kita menabur hari ini, we sow today, belum tentu kita menuai besok. but it doesn't guarantee that we will reap Kita tomorrow. menabur kebaikan hari ini, We sow goodness today. malah kita menuai kejahatan besok. Maybe tomorrow we reap evil. Intinya tetap berkati mereka. The point is keep blessing them. Berkati musuh, Bless your enemy. berkati siapapun yang memfitnah. Bless anybody that slanders you. Ya kok jadi banyak difitnah ini ya. Why talk a lot about Yeah. slanders? Yeah? Ya, yang kedua saudara, yang Second. harus kita lakukan di Efesus 4 ayat 32. What we need to do, the righteous action. Tetapi Righteous deeds. hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Verse 32 from Ephesians 4. Be kind to one another, compassionate, forgiving one another, just as God has forgiven you in the Christ. Hendaklah kita ramah. So be kind. Amin. Amen? Jangan sombong, Yeah, don't be arrogant. jangan sombong. Don't be arrogant. Ya. Makanya manusia itu dijadikan itu dari debu tanah. That's why we are created from dust. Mengapa tidak dijadikan dari baja, dari besi? Why not from stainless steel or iron? Ketika ditembak itu kuat. When Tembus. being shot, it's strong. Tapi kenapa dari debu tanah? But why from dust? Karena posisi debu tanah itu ada di bawah. Because dust position is below. Manusia itu sebenarnya bukan apa-apa. So human actually is nothing. Kita hidup karena karunia Tuhan. We live because of grace. Jangan sombong. Don't be arrogant. Ketika engkau diberkati dengan kelimpahan, When you are blessed with abundance, jangan tinggikan derajatmu, don't lift up your degree, tapi tetap rendah hati dan bersyukur. but stay humble and give Ya, thanks. seperti ilmu padi. Like this rice. Semakin berisi semakin menunduk. The more it has inside, the more it will humble itself. Ada orang Bow yang down. kaya sekali saudara. There's a man very Tapi rich, penampilannya sederhana. but he has simple look. Ada yang orangnya bergaya kaya. There are people that has amazing Oh, rich look. penampilannya parlente. Yeah. Apa parlente? Parlente, luxurious look. Luxury looks ya. Jadi Luxurious look. gayanya luar biasa Yeah. saudara. Amazing style. Tetap rendah hati. So stay humble. Engkau kaya itu karena berkat Tuhan. Yeah, you're rich because of God's blessing. Berkat Tuhan. God's blessing. Saudara sekalian, perbuatan kita mencerminkan tindakan kita sebagai orang percaya. So our action shows who we are as believer. Yesus Kristus Tuhan kita, So Jesus Christ our Lord, dia mau dipukul, he received the beating. dia mau dicaci maki, He received all the slander. dia mau direndahkan He received all this humiliation untuk kita manusia. for us human. Sadarlah, So that we need to realize, hiduplah di dalam kasih Tuhan. yeah, live in God's Hiduplah love. di dalam perkataan yang benar memberkati orang. Live in this righteous words that bless people. Hiduplah di dalam perbuatan yang benar di mata Tuhan. Live in righteous action in God's presence. Berat, memang berat. Is it hard? Yes, it is hard. Tetapi orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, But people who root down in Tuhan akan berikan kekuatan baru. he will receive Yeah. new strength from the Lord Akan membangkitkan semangatnya that will rise him up, dan raise him up, menguatkan imannya kepada Tuhan. and strengthen his faith in Saudara sekalian, ini minggu pertama tahun 2020. So today is the first week of 2024. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Let's walk with him, Alami Tuhan. experience him. Datang kepada Tuhan jika engkau sedang lelah. Come to him when you are weary. Dia akan berikan kekuatan yang baru. He will give you new strength. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lord Jesus bless you. Haleluya. Amin. Amen. Saudara sekalian, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Let's pray in his presence. Haleluya. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. God that we worship in Lord Kami Jesus sungguh Christ. bersyukur kepadamu Tuhan. We are so thankful for you, Lord, Oleh karena engkau baik dalam hidup kami. because you are good in our lives. Oleh karena engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Because you give us new strength Agar kami bisa bangkit dan kuat bersama dengan Tuhan. so that we can rise up and become strong with you, Lord. Tuhan memasuki tahun 2024 ini. Lord, entering this 2024, Biarlah kami memiliki kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. we want to have new strength with you, Lord. Pegang tangan kami Tuhan. Hold our hands, Lord. Mungkin saat-saat ini kami sedang lemah. Maybe these moments we are weak, Kami sedang lelah. we are tired, Kami sedang tidak baik-baik saja. we are not well. Tapi kami mau punya Tuhan yang besar itu.
But we have a great God yang akan pegang tangan kami, that will hold our yang akan selalu hands, memberikan kekuatan baru bagi kami. that will always give new Ketika strength. badai datang menghadang, When storm comes, kami akan seperti burung Raja Wali we will be like the yang eagle akan terus terbang tinggi that will fly high mengatasi badai kami. above our storms. Karena kami punya kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Because we have new strength with Terima you, kasih Lord. Bapa di surga. Thank you, Heavenly Father. Kami percaya We believe tahun 2024 in 2024, kami akan menuai berkat Tuhan besar-besaran. we will reap God's Bersama blessing Tuhan kami abundantly. bisa. With you, Lord, we Bersama can. Tuhan kami jadi pemenang. With you, we are more than Terima kasih conquerors. Bapa di surga. Thank you, Heavenly Father. Teguhkan iman kami kepada Tuhan. So we focus our faith in you, Lord. Kami siap menerima We are mujizat-mujizat. ready to receive your Terpujilah miracle. Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Pray in Kristus. Lord Jesus Christ's name. Bersama And katakan together we say, Amin. Amen. Haleluya. Kita semuanya diberkati, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan lewat hamba-Mu saat pagi siang hari ini Tuhan. Mengajarkan setiap kami untuk kami mendapat kekuatan baru, itu semua adalah dari kuasa-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjalani tahun ini Tuhan Yesus dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru yang daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, biar apa yang dikerjakan yang Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Engkau memberkati setiap kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Cade B Industrial Building, Singapore. Online service by YouTube, Facebook. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Healing worship every Wednesday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Hallius TV. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service January 14th, 2024 with Pastor Abraham Irwin. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together. Wish you blessed Sunday, Happy New Year, and God bless you all. Baik, ibadah kita hampir selesai. Saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang indah. Kami percaya ibadah ini membawa berkat. Tuhan kiranya memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Berkati masa depan mereka. Berkati kami juga yang memerlukan pekerjaan. Tuhan cukupkan. Tuhan hadirkan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, berkati keluarga kami. Berkati setiap pelayanan yang sedang dan akan kami kerjakan. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan. Tuhanlah yang memberikan kejayaan. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penghiburan di dalam Roh Kudus. Akan selalu menyertai umat Tuhan. Mulai dari hari ini
sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan amin, amin.